Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Alhamdulillah sehat. Ketua kelas mana? Ya, ketua kelas silakan dipimpin doa teman-temannya. Sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya Ibu mau mengecek kehadiran. Sudah full? Hadir semua ya, alhamdulillah ya. Tadi habis istirahat? Ya. Oke, sekarang kita peregangan dulu biasa. Oke. Semua menghadap ke kanan. Ditepuk 3 kali pundak temennya. Hai kamu. Orang sukses. Semangat ya belajar matematikanya. Oke, balik badan. Iya, terima kasih ya kawan. Mudah-mudahan kamu juga sukses. Semangat terus belajarnya. Oke. Bersama matematika ya, dengan bab jarak dalam ruang. Perhatikan gambar di depan. Oke, gambar apa ini Kak? Gambar merancang. Nah, ini adalah tugas dari salah satunya adalah profesi yang bisa kita tekuni saat kita mampu mempelajari jarak dalam ruang, yaitu teknik sipil. Nah, masih ingat materi sebelumnya? Oke, kemarin pertemuan sebelumnya kita belajar apa? Jarak titik ke garis. Jadi kalau misalnya ada titik dan ada garis, bagaimana cara mencari jaraknya? Proyeksikan dari titik A ke garis G. Maka di sini hasil proyeksinya mau dikasih nama apa? A aksen. Sehingga jarak titik ke garis diwakili oleh jarak A ke A aksen. Oke, masih ingat ya materi itu? Belajar sedikit uraiannya. Selanjutnya menyelesaikan LKPD secara berkelompok. Selanjutnya presentasi kelompok. Dan terakhir adalah penilaian kuis. Untuk kuis berapa soal? 2 soal dikerjakan selama 5 menit pakai kertas selembar. Ya, nanti disiapkan ya. Tujuannya pertemuan hari ini tuh ngapain Bu gitu. Nah, pertemuan hari ini adalah kita akan fokus dengan jarak titik ke bidang. Ya, ini pertemuan hari ini. Selanjutnya nanti juga ada pemecahan masalah yang akan kita selesaikan pada lembar LKPD. Dan biasa nanti kalian presentasi ya, perwakilan kelompok. Nah, coba perhatikan video berikut ini. Kita akan mempelajari jarak titik ke bidang. Oke. Nah, di sini kalau misalnya ada titik di kubus ABCDFGH yang ditanya adalah jarak titik E ke ABCD, maka apa harus kita lakukan terhadap titik? Proyeksikan titik E ke bidang ABCD. Di mana proyeksinya? Di mana proyeksinya? Di A ya. Oke, ya coba diperhatikan bahan ajarnya. Nah, di sini ditampilkan biografi Ibnu Al-Haytham, salah satu ilmuwan muslim ya. Harapannya semangat selalu sebagai seorang muslimah untuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan nanti di antara kalian ada yang jadi ilmuwan matematik, Masya Allah. Oke. Nah, ini dia. Sama kayak tadi, kalau misalnya ada titik, terus ada bidang, maka bagaimana cara mencari jaraknya? Proyeksikan titik A ke bidang V. Nah, selanjutnya di sini ada kubus. Berapa panjang kubusnya? 6 cm. Maka jarak titik A ke B, C, G, F. A ada di mana, Kak? A ada di mana? Sini ya, A. Oke, B, C, G, F.
BCGF di mana? Di samping ya. Maka apa yang harus kita lakukan terhadap titik A? Proyeksikan ke bidang BCGF. Di mana proyeksinya? Di B. Oke, bagus. Maka jarak A ke bidang BCGF diwakili oleh garis AB, yaitu 6 cm. GeoGebra. Oke, kita cek ya. Tadi rusuknya berapa? 0 sampai 6. Terus yang ditanya adalah titik A ke bidang BCGF. Maka kalau di sini kita lakukan apa? Proyeksikan siapa? A ke BCGF ya. Oke, kalau misalnya kita proyeksikan berarti dia tepat di mana jatuhnya? Di titik B. Maka jarak A ke BCGF diwakili oleh jarak A B, yaitu 6 cm. Sama ya. Nah, ini dia soal tantangan yang akan kita selesaikan. Oke, coba dilihat di depan gambar apa ini, Kak? Piramida. Sini dalam museum ini sedang menampilkan film pakai proyektor. Nah, terus proyektornya ada di ruangan piramida bagian tengah, akan disorot ke dinding. Nah, pertanyaannya adalah berapa jarak antara titik proyektor yang ada di tengah ruangan ke salah satu dinding piramida. Ada penilaian yaitu 3. Yang pertama sikapnya apa aja? Spiritual dan sosial. Terus selanjutnya keterampilan LKPD, cara menyelesaikan LKPD yang rapih dan juga presentasinya. Dan yang ketiga adalah kuis. Nah, sekarang Ibu udah bagi-bagi kelompok ini sesuai nomor absen. Silakan anak-anak semuanya duduk sesuai kelompok. Masih ingat ya? Ada 6 kelompok dan perwakilan kelompok ambil LKPD di depan. Tuh, yang butuh bantuan alat peraga bisa pakai ya. Setiap kelompok boleh minjem satu-satu kalau misalnya ini gantian. Ya, silakan, ayo kalian duduk sesuai kelompoknya, ambil LKPD dan ambil penggarisnya satu-satu. Mangga. Perwakilan teh, ini ambil perwakilan jumlahnya teh. Ambil 4 berarti. Dikerjakan selama 20 menit ya. Jadi 20 menit dari sekarang. Ya, silakan. Kenapa? Apa? Oh iya. Ya, soal tantangan ini ada di LKPD nomor paling terakhir. Ya, nanti diselesaikan dengan baik. Masing-masing kelompok juga disiapkan untuk presentasi. Silakan. Oke, baik. Ada yang mau ditanyakan? Oh ya, kenapa? Nanti yang ke depan perwakilan aja kan? Perwakilan kelompok tuh maksudnya kayak kemarin tetap maju, terus nanti dijelasin. Ada lagi? Tegak itu dari sini ke sini kan ya? Iya, tegak. Panjang tegak itu tinggi dong? Tergantung, kalau misalnya dia bilang tinggi ruang, berarti tinggi ruang itu yang ini. Iya, sebentar Kak. Tinggi ruang itu ini ke sini. Tapi kalau misalnya dia bilang sisi tegak, yang ini. Panjang tegak? Itu mungkin tinggi ruang aja. Tinggi ruang aja. Tinggi ruang berarti yang ini. Ya Kak, gimana Kak? Gimana? Ya, sebaiknya betul proyektornya mau disorot ke dinding kan. Nah, dinding yang mau dipilih yang mana? Hurufnya disebutin. Sebutin hurufnya. T, huruf dindingnya, dinding. T, dinding say. T, B, C. Nah, karena T, B, C yang dipilih, berarti O diproyeksikan ke dinding. Maka tadi kamu tulis apa? F ya? Oke, betul F. F itu berarti proyeksi O ke dinding. Selanjutnya dikeluarkan segitiganya. Berarti segitiga apa yang kita keluarkan? TOX ya, betul. Siku-siku di O. Terus proyeksi, ada lagi yang siku-siku selain di sana? Hasil proyeksi ya? Hasil proyeksi ya, siku-siku. Ah, sip. Nah, sekarang TO panjangnya berapa? 16. Oke, OX 20. 20. TX bisa dicari? Pakai apa? Iya, Pak.
25, 25. Iya, betul. Ya, silakan. Proyektor berada di pusat sampai ruangan katakan O. Kemudian dikoneksikan dengan 4 dikali 3 dengan berarti dari proyeksinya sama dengan 12 meter. Oke. Masya Allah. Oke, baik, ada yang mau ditanggapi? Di depan? Cukup? Cukup ya? Itu udah jelas siku-sikunya di mana. Terus piramidanya juga dikasih nama, limasnya T, A, B, C, D. Boleh nggak Ibu pakai huruf lain? Oke, misalnya P, Q, R, S, T. Berarti puncaknya P gitu ya. Terus yang lainnya alas gitu ya. Ya, terima kasih kepada kelompok terakhir. Ya, tepuk tangan sekali lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama ya, limas T, A, B, C, D. Terus apa yang harus kita lakukan? Proyeksikan. Proyeksikan siapa? Proyektor ya. Ke salah satu dinding. Dinding mana kalau ini? Kalau Ibu milihnya dindingnya siapa? T, D, C. Ya betul. Maka di sini proyeksinya nih yang warna hijau pasti tegak lurus. Ini juga sebagai dari alas, dari tinggi ke alas pasti tegak lurus. Terus kita keluarkan ya. Keluarkan segitiganya jadi T, O, misalnya di sini dikasih nama T aksen, ini O aksen. Hasilnya sama ya, berapa? 12 meter. Mau dinding yang kanan, mau dinding yang kiri, mau yang depan, mau yang belakang, jawabannya sama karena dia limas beraturan ya. Oke, baik. Dengan ini siapa yang siap untuk menarik kesimpulan? Ayo silakan. Siapa yang mau bantu Ibu menarik kesimpulan pertemuan hari ini? Ya, mangga Kak, silakan. Nah, tuh. Jadi jarak antara titik senda merupakan proyeksi dari titik itu sendiri kepada bidang. Oke, ya udah ya, plus dong, bener ya. Nah, Masya Allah, terima kasih. Pertemuan hari ini refleksi dulu, gimana? Menyenangkan? Alhamdulillah, paham ya? Oke, ada yang mau ngasih kesan pesan? Masya Allah, oke ya. Kalau gitu kita lanjut ke kuis, ya. Nah ini di depan ada 2 soal ya. Untuk kuis 2 soal. Silahkan disiapkan kertas lembar, dikerjakan selama 5 menit. Oke, baik, udah ya semuanya ya. Oke, nah ini mangga masing-masing kalian refleksi jawaban kuisnya. Ada 2 nomor. Yang pertama kubus. Ternyata dia jaraknya apa? Setengah. Diagonal sisinya 8, berarti setengahnya 4 akar 2. Selanjutnya yang kedua 5 segi 4 ya. Yang ditanya adalah jarak ke alas ini. Keluarkan segitiganya pakai apa? Pakai apa? Pitagoras. Dapat jawabannya 3 akar 2. KKM berapa? 75 Kak, KKM. Ya, KKM Depak 75. Yang merasa belum sempurna jawabannya berarti harus tambah giat belajarnya ya. Oke, yang sudah baik dilanjut ke materi berikut. Oke, kita tutup dengan istighfar. Astagfirullahaladzim, hamdalah. Dan doa penutup majelis. Ya, terima kasih semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.